wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 dengan anggota saya, Mbak Riana Fantinarita, dan saya sendiri, Dwi Alitia Aryanda. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1, liabilitas keuangan yang merupakan pembiayaan jangka panjang bukan dari bagian modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal dan tidak jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan merupakan liabilitas jangka panjang. Entitas mengklasifikasikan liabilitas keuangan sebagai liabilitas jangka pendek. Jika liabilitas tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan meskipun A. Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan. B. Perjanjian untuk pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran atas dasar jangka panjang telah diselesaikan setelah periode pelaporan dan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah hutang perusahaan kepada pihak ketiga yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Hutang jangka pendek jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Sedangkan hutang jangka panjang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Menurut Agus, contoh liabilitas jangka panjang, kredit investasi. Kredit investasi yaitu pinjaman dari bank atau lembaga keuangan bukan bank yang digunakan untuk pembelian aset tetap kecuali tanah, misalnya gedung dan mesin. Utang obligasi, yaitu pinjaman jangka panjang yang diperoleh suatu perusahaan dengan menjual obligasi di dalam negeri atau maupun di luar negeri. Wesel bayar yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, yakni suatu pernyataan tertulis dari debitur bahwa ia berjanji untuk membayar sejumlah tertentu pada tanggal tertentu dengan memperhitungkan tingkat bunga tertentu. Utang kepada pemegang saham atau perusahaan induk atau perusahaan afiliasi biasanya diberikan untuk membantu perusahaan atau perusahaan afiliasi yang baru mulai beroperasi dan membutuhkan pinjaman. Utang subordinasi, yaitu utang dari pemegang saham atau perusahaan induk yang mempunyai beberapa sifat tanpa bunga, baru dibayar kembali kepada saat perusahaan telah mempunyai kemampuan untuk membayar kembali utangnya. Mempunyai kemungkinan untuk dialihkan sebagai setoran modal. Bridging loan, yaitu pinjaman sementara yang akan dikembalikan jika kredit investasi yang dibutuhkan perusahaan sudah diperoleh. Tingkat bunga biasanya lebih tinggi dari tingkat bunga pasar dan bisa berupa short-term loan atau long-term loan. Hutang leasing adalah utang yang diperoleh dari perusahaan leasing untuk pembelian aset tetap dalam bentuk capital lease atau sales and leaseback dan biasanya cicil dalam jangka panjang. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Mariana Fantinarita. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tujuan pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Menurut AGOES 2013-46 dikatakan bahwa tujuan pemeriksaan liabilitas jangka panjang adalah untuk menentukan apakah terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka panjang. Yang kedua,
Liabilitas jangka panjang yang menjadi kewajiban perusahaan sudah dicatat seluruhnya per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dan diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga, liabilitas jangka panjang yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul merupakan kewajiban perusahaan. Yang keempat, liabilitas jangka panjang yang berasal dari legal claim atau aset yang dijaminkan sudah diidentifikasi. Yang berikutnya, liabilitas jangka panjang dalam valuta asing per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Yang berikutnya, biaya bunga dan bunga yang terutang dari liabilitas jangka panjang serta amortisasi dari premium diskon telah dicatat per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Biaya bunga liabilitas jangka panjang yang tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul telah terjadi dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. Yang berikutnya, semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default. Adapun bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan datang sudah direklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Liabilitas jangka panjang berikut diskon, premium, dan bunga yang timbul sudah dicatat dengan akurat dan diklasifikasikan serta diungkapkan dalam laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yaitu ETAP, PSAK, dan EIFRS. Berikutnya mengenai prosedur pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Menurut AGOES 2013, audit prosedur yang disarankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas liabilitas jangka panjang. Yang kedua, dapatkan dan periksa ringkasan perubahan liabilitas jangka panjang berikut, diskon, premium, dan bunga selama periode yang diperiksa. Kirim informasi kepada bank yang antara lain menanyakan mengenai yang pertama tentang plafon kredit, saldo per tanggal laporan posisi keuangan, tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, dan jaminan kredit. Minta salinan perjanjian kredit untuk permanent file, lalu perhatikan apakah data yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam kertas kerja pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Periksa apakah perolehan penambahan bunga dan amortisasi diskon premium dari obligasi. Tiap jumlah beban bunga dan amortisasi diskon atau premium obligasi dengan jumlah yang tercantum pada laporan laba rugi. Diskon premium yang belum diamortisasi harus dilaporkan sebagai pengurangan atau penambahan dari nilai nominal obligasi. Yang berikutnya, periksa perhitungan bunga pembayaran bunga dan amortisasi diskon premium dari obligasi. Periksa apakah ada liabilitas jangka panjang atau resale bayar yang diperpanjang setelah tanggal laporan posisi keuangan untuk mengetahui apakah utang tersebut harus tetap disajikan sebagai liabilitas jangka panjang atau sebagai utang lancar. Seandainya ada utang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi, harus dikirim konfirmasi dan periksa apakah ada pembebanan bunga bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan datang sudah direklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Berikutnya, liabilitas jangka panjang berikut diskon, premium, dan bunga yang timbul sudah dicatat dengan akurat dan diklasifikasikan serta diungkapkan dalam laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan ETAP, PSAK, IFRS direklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Seandainya ada liabilitas jangka panjang yang harus dibayar kembali dalam mata uang asing, periksa apakah pertanggal laporan posisi keuangan sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan posisi keuangan dan selisih kurs yang
terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Lakukan penelitian analitis terhadap liabilitas jangka panjang dengan biaya bunganya untuk melihat kemungkinan terjadi kesalahan dalam pencatatan biaya bunga. Kemudian tarik kesimpulan, apakah penyajian liabilitas jangka panjang di laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, ETAP, PSAK, atau IFRS. Dalam catatan atas laporan keuangan harus dijelaskan juga mengenai nomor dan tanggal perjanjian kredit serta plafon kredit, nama dari kreditur, tingkat bunga dan jangka panjang waktu kredit, mengenai jaminan apakah berupa aset, jaminan pribadi, atau corporate guarantee. Kemudian, apakah pembayaran bunga dan pembayaran kembali pinjaman dalam rupiah atau mata uang? Apakah ada bank default? Terima kasih. Sekian dari kami, saya dan Dewi Alditya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Auditing 2. Semoga Ibu mampu memberikan penilaian terhadap apa yang sudah kami kerjakan. Dalam penjelasan kami berdua terdapat banyak sekali kekurangan, tetapi kami berharap penjelasan kami sedikit dimengerti oleh Ibu dan semua rekan-rekan yang mendengar penjelasan ini. Terima kasih, tak ada garis yang terletak, mohon maaf, dan salam hormat kepada Ibu dosen Auditing 2. Terima kasih.